Terdapat sebuah rumah yang sudah tak berpenghuni lagi, yang terlanjur populer dengan sebutan rumah hantu. Terletak di Desa Mundu Mesigit, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Rumah kosong ini diyakini menyimpan aura gaib yang dahsyat, hingga tak ada satu orang pun berani menempati tempat ini. Menurut kabar yang berhembus kencang, beragam gangguan gaib sering dialami penghuni terdahulu. Bahkan tak hanya itu saja, warga di sekitar rumah pun kerap mengalami gangguan yang sama. Seperti melihat perwujudan pocong, perempuan berbaju putih, dan bola mata besar berwarna merah. Seperti apakah energi gaib yang menyelimuti rumah ini? Terdapat bangunan kosong di Desa Mundu Mesigit, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang ditakuti warga. Berbagai perwujudan makhluk gaib kerap hadir di tempat ini, hingga tak ada yang berani menempati tempat ini. Assalamualaikum, Bapak. Halo. Ya, Bapak namanya siapa? Pak Musya. Bisa ceritakan mengapa rumah ini bisa sampai disebut rumah hantu? Apakah banyak penampakan di tempat ini? Penampakan cuma ada dua, yang tahu satunya dua. Jadi penampakannya bentuk pocong jalan sini, sama yang di atas keluarkan matanya. Mata merah. Itu pocongnya dari luar area rumah ini? Dari dalam itu. Dari dalam. Dari ujung itu berarti lewat sini. Pernah ada kecelakaan Pak di daerah depan rumah? Ada, banyak. Pasir ditabrak sama motor. Berarti banyak sekali kejadian di luar logika yang terjadi di rumah ini ya Pak ya. Ya, terima kasih ya Pak atas informasinya. Ya, Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Ujang, saya tertarik untuk menguak misteri di balik rumah kosong ini sampai terkenal sebagai rumah hantu nih Kang Ujang. Kalau menurut Kang Ujang sendiri, apakah benar energi gaib di sini sangat besar? Ya, energinya tadi yang sebelah sana dan juga di belakang sangat luar biasa sekali. Mungkin dulu ketika ini belum dibangun, ini adalah suatu secara gaib. Tapi insya Allah atas izin Allah, saya akan mencoba mencari informasi lebih dalam. Kenapa sih di sini banyak sekali penampakan dan bahkan ada orang yang ketika menunggu tempat ini juga mereka meninggal, walaupun meninggal itu karena Allah. Saya penasaran sekali ada apa sebenarnya di dalam rumah ini dan sekitarnya. Akang bisa bantu saya untuk merasakan energi yang ada di sini? Ya, nanti coba akan kita deteksi yang ada di sana, sumur yang. Oke, silakan. Saya tertantang untuk merasakannya. Hanya hangat aja, Kang Ujang, yang saya rasakan. Saya belum bisa melihat ada cahaya atau suara-suara, belum. Hanya hangat aja yang saya rasakan. Iya. Oke, yuk Kang. Kini tiba saatnya kami menjalin interaksi melalui mediumisasi. Mediator ini mulai dikendalikan energi gaib. Tingkahnya seperti ular. Assalamualaikum. Anda siapa? Apa yang Anda tahu tentang rumah ini? Ya, tempat yang saya di sini. Anda bertempat di mana kalau di sini? Sumur. Di sumur. Katanya di rumah ini makanya disebut rumah hantu karena banyak sekali perwujudan makhluk gaib. Ada wujud apa aja tuh di sini? Pocong. Terus? Lalu kalau wujud pocong itu siapa Anda? Saya. Di sini ada kerajaan? Ada.
kerajaan Anda tuh seperti apa sih? Bisa digambarin nggak? Kecil dong. Besar. Enggak, Anda tahu nggak semua yang ada di sini semua Anda kenal atau tidak? Ada. Dan Anda tahu yang suka mengganggu itu yang mana? Tunggu. Lalu kecelakaan yang terjadi di depan rumah itu juga karena ulah sebangsa Anda? Iya, tunggu itu. Caranya Bagaimana caranya mereka menyebabkan kecelakaan, mengganggu manusia? Son, apa? Songkot aja. songkot gimana? Itu memang jalan umum. Lah orang itu jalannya umum kok. Gimana mereka mau lihat Anda? Dunianya aja udah beda. Udah gini aja, besok teman-teman Anda siapa? Banyak di situ tuh. Di mana? Pojok gitu yo. Coba tempat Anda di mana? Saya tahu. Ya udah, wes. Di dalam situ. Udah. Kita kembali lagi. Terus nanti saya mau manggil teman-teman Anda yang lain ya. Udah ada jangan ganggu orang lagi. Boleh ya. Ya sekarang Anda pergi. Pergi aja. Ya. Bisa. Sayang, tak banyak informasi didapat. Mediator disadarkan. Tiba-tiba setelah Kang Ujang menetralisir, ada yang kerasukan, kehilangan kendali, kita samperin deh. Mediator satu ini buas menunjukkan ketidaknyamanannya. Beberapa kali ia memukulkan tangannya ke tanah. Siapakah dia? Jangan kemana-mana. Anda masih di Dua Dunia. Kenapa? Siapa Anda? Kenapa merasa terganggu? Tapi tidak apa-apa. Namun saat kami masih menjalin komunikasi dengan mediator, tak disangka energi gaib menelusup secara perlahan ke tubuh beberapa penonton. Ya, suasana mulai kacau ya. Dan banyak sekali orang yang kehilangan kesadarannya. Tapi kami akan mencoba menguak informasinya satu-satu ya. Assalamualaikum. Ayo keluar. Tak buang waktu lama, secara bergantian Kang Ujang menetralisir mereka. Belum disadarin udah sadar duluan. Di sudut berbeda, hilangnya kesadaran mediator memecah keheningan malam. Sekarang ada lagak kemayu di tubuh mediator ini. Saya penunggu di sini. Anda penunggu di sini? Jangan ditunggu-tunggu. Nggak boleh. Siapa Anda? Kuntring, sejak kapan Anda di sini, Kuntring? Lama saya nunggu di sini di atas. Sekitar tahun berapa Anda di sini? Tahun 98 disuruh di sini. Tahun 98. Iya. Berarti setelah ada bangunan ini dong? Ya,
Kenapa setelah ada bangunan ini tetapi Anda tetap berada di sini? Saya suruh nunggu di sini, yang punya tanah dikirim di sini. Oh begitu. Tapi Anda suka mengganggu gak? Enggak, saya sih cuma nunggu orang kasep. Tapi Anda tidak pernah mengganggu yang punya rumah? Enggak, saya. Yang mengganggu siapa? Ya teman-teman tadi yang di bawah, soalnya banyak di sumur itu ada. Terus? Kalau saya tugasnya di atas sini, teman lagi di situ juga di gerbang ada. Berarti udah ditugasin masing-masing ya tempatnya ya? Iya. Siapa yang biasanya mengganggu, wujudnya seperti apa? Ya itu yang seperti ular ya gitu, kadang-kadang mengganggu dia sih. Terus? Kalau saya sih pas lewat aja, pas orang lewat ya sih. Ini kenapa? Nah itu kan ada orang yang pernah meninggal katanya di sini. Itu emang mulai jin atau emang orangnya punya penyakit? Orang punya penyakit itu mas, bukan orang punya jin. Lalu kecelakaan yang sering terjadi di depan rumah itu karena apa sebenarnya? Itu sih dikarenakan keserbuan sendiri. Naik kendaraan kadang-kadang cepet-cepet ngebut. Jadi nggak tahu gimana ada lubang atau apa. Saya tinggal ketawa aja kalau gitu dari kejauhan. Anda senang kalau ada orang yang kecelakaan ya? Bukan senang lagi. Kenapa Anda suka makan hujan? Kasep banget mas. Ini suka muhrim. Sama siapa aja Anda? Ada keluarga Anda gak? Anak, suami gitu? Ya sendirian belum punya suami, makanya saya senang banget kedatangan nih mas Rame mas. Oh gitu, karena Anda belum berkeluarga ya? Makanya suka. Masih gadis. Terima lah mas. Terus kalau misalnya ini rumah ditempati lagi, Anda pergi gak dari tempat ini? Ya boleh aja kalau permisi baik-baik dengan saya di sini. Dan suka ganggu siapa? Ya itu ya yang di bawah tuh mas, yang di Kenapa sih mereka bawah. sukanya ganggu manusia? Ya nggak tahu orang prinsipnya masing-masing. Kalau saya sih mas cewek, baru-baru ngeganggu inginnya tuh mas punya suami tuh. Di sini cowok ada banyak, tapi kenapa Anda ngejarnya Kang Ujang terus nih? Cakep sih. Sembarangan ini banyak yang cakep nih. Terima kasih atas informasinya, Nyai. Sudah. Tapi mendadak makhluk gaib ini menjadi ganas ketika hendak dikeluarkan dari tubuh bapak-bapak bertubuh ramping ini. Nanti ada lagi. Tiba-tiba, beberapa mediator kerasukan bersamaan. Tiba-tiba banyak sekali orang yang kehilangan kendali ya. Dan ini mereka sepertinya Dengan ekspresi wajah garang, mereka berusaha menyerang Kang Ujang. lagi naik ke atas. Tak mau membuang waktu, kami mencoba menggali informasi. Namun, mereka justru berlari menghindari kami. Nanti jatuh deh. Nanti kalian pada jatuh. Ada yang bocor, turun. Turun sini. Rupanya butuh kesabaran untuk membangun komunikasi dengan mereka.
Bismillahirrahmanirrahim. La tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi 'alim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil wa harrama Israil min. Mereka tersangka. Bareng. Suasana kian gaduh di tempat lainnya. Beberapa orang kerasukan. Siapakah gerangan mereka? Dan mampukah kami mengorek informasi lebih dalam? Naik. Tetap di Dua Dunia. Jangan biarkan noda kuning mengganggu penampilanmu. Baru Rexona. Naik. Siapa Anda? Siapa? Assalamualaikum. Siapa Anda? Assalamualaikum. Tenang. Ngobrol. Kamu sini. Kami datang baik-baik sini. Saya hanya untuk mencari informasi dan menggali informasi lebih dalam. Saya terasa terganggu di sini. Kenapa Anda merasa terganggu? Kan Kami hanya ingin menguak sejarah dari tempat ini. Ya kami butuhkan informasi. So, Enggak. ya udah Anda pergi aja. Enggak mau. Ya Anda harus Cepat pergi. Kamu yang pergi. Anda yang pergi. Enggak. Pergi. Allahu Akbar. Pergi. Pergi kamu. Hei. Jadi banyak sekali orang yang kehilangan kendali, mereka sepertinya mengamuk ya, tapi belum ada informasi yang kami dapatkan. Siapa Anda? Anda sudah lama di sini? Perlahan saya mencoba membangun komunikasi. Sudah 1 tahun setengah. Nah, kenapa Anda memilih bertempat di sini? Mana aja di sini. Di sini Anda bertempat di mana? Di sana di kuburan. Pergi. Pergi. Pergi kamu. Allah Akbar. Arni, Anda di mana tinggalnya? Bapong. Di mana? Di kuburan situ. Oh, ada makam di sini. Nah, lalu kenapa sekarang Anda berada di sini? Main aja. Anda tahu di rumah ini disebut rumah hantu? Nah, Anda tahu alasannya kenapa rumah ini bisa disebut rumah hantu? Apa banyak makhluk gaibnya? Iya, Anda bisa ceritakan Teman aku. Itu teman aku. Wujudnya seperti apa aja mereka? Wujud Anda seperti apa sih sebenarnya? Kunti? Rambut Anda panjang atau pendek? Udah nanti yang Panjang. orang lewat di sini. Ya, mau diganggu. Dirasa cukup informasi darinya, ia pun dinetralisir. Duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akan tetapi, kami masih butuh informasi dari mediator lainnya. Mediumisasi dilanjutkan kembali. Siapa Anda? Apakah Anda bertempat di sini? Sejak kapan Anda berada di sini? Gayanya tenang,
Setiap pertanyaan kami dijawabnya. Kenapa sih rumah ini sampai terkenal sebagai rumah hantu? Apa yang menyebabkan rumah ini menjadi rumah hantu? Apakah banyak sekali perwujudan makhluk gaib di sini sehingga disebut rumah hantu? Atau karena memang makhluk-makhluk gaib sengaja mengganggu warga di sekitar sini atau penghuni rumah ini? Karena penghuninya sudah tidak bisa merawat rumah ini dan menjaganya dengan baik. Maksudnya? Banyak-banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus? Jadi tempat ini sunyi karena tidak ada kalam-kalam ilahi yang dibacakan oleh penghuninya, sehingga makhluk-makhluk yang ingin menyesatkan masuk di sini. Dia tinggal di sini, dia berdiam di sini. Nah, ada ketika orang yang menempati ini terus mereka sakit dan ke rumah sakit, itu apa ulah Anda ketika mereka? Tidak, itu bukan ulah saya. Ulah siapa itu? Ya itu karena mungkin dari yang Maha Kuasa sendiri yang coba bagi mereka. Nah sekarang agar mereka tidak mengganggu sini dan mereka hidup situ, apa yang harus kami lakukan bangsa manusia menurut Anda? Mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bacalah ayat Quran agar rumah ini bisa terang kembali dengan adanya bacaan dari ayat-ayat itu sendiri. Itu sudah menjamin ya? Itu sudah menjamin karena itu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan berani. Berarti kalau misalnya kami beribadah dengan sendirinya mereka menyingkir, walaupun tetap berada di sini. Minimal tidak mengganggu. Iya. Emang di bangsa Anda ada ngaji juga, ada sholat juga? Ya, sama seperti itu. Sama. Tidak beda jauh dengan kehidupan kami. Apa yang kami lakukan juga di bangsa Anda juga melakukannya. Di sini benar ada kerajaan jin? Ada. Tapi kerajaan mereka yang kafir itu. Bisa. Bentuknya kayak gimana kerajaannya? Saya tidak berani. Kenapa emang? Itu rahasia bangsa kami. Terima kasih atas informasinya. Sebentar. Puas memberi informasi, saatnya makhluk ini pergi. Terima kasih atas informasinya. Tunggu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Kang Ujang, setelah kita melakukan proses mediumisasi, liputan udah selesai, lalu hikmah apanya yang bisa kita ambil malam ini? Ketika kita mempunyai rumah atau tempat tinggal kita, ketika kita ingin menerapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, sangat sederhana sekali. Di dalam rumah tersebut kita selalu dibacakan Al-Quran, dilakukan sholat 5 waktu, sholat sunnahnya dijalankan, maka rumah itu akan hidup. Karena Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita, siapapun di dalam rumah itu yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu maka seperti kuburan. Maka alangkah kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah, maka di dalam rumah itu perbanyaklah kita berzikir kepada Allah. Kita selalu bacakan Al-Quran, maka rumah itu akan menjadi benar-benar rumah yang baiti jannati. Ya. Lalu tadi ada salah satu mediator yang menjelaskan bahwa dia bisa menyentuh benda mati di rumah. Bagaimana pandangan Islam sendiri? Iya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfudu illa bisultan. Manusia, jin sama Allah diberikan kelebihan. Manusia juga sama mempunyai kelebihan seperti jin, dan jin juga bisa mempunyai kelebihan seperti manusia. Akan sampai dalam satu garis besar, illa sultan, kecuali dengan kekuatan Allah. Ketika Allah sudah memberikan kekuatan kepada siapapun, entah manusia ataupun jin, kalau menurut Allah jadi, itu akan terjadi. Berarti semuanya atas izin Allah ya? Iya, betul sama sekali. Ya, terima kasih Kang Ujang atas penjelasan. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.